Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanggungjawaban menentukan pidana badan hukum atau korporasi menurut teori strict liability, vicarious liability, dan identification theory. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum. Korporasi atau badan hukum adalah subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan lain seperti Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Korporasi dapat dijatuhi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan seperti pencabutan izin, penutupan usaha, atau pembubaran korporasi. Selanjutnya, strict liability. Strict liability adalah konsep hukum pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab. Dalam strict liability, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya, usahanya, atau kegiatannya, meskipun sudah melakukan tindakan pencegahan dengan sangat hati-hati dan tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Di Indonesia, asas strict liability diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan atau mengelola limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam teori strict liability, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Cukup adanya pelanggaran terhadap kewajiban atau kondisi tertentu yang diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin atau melanggar syarat izin yang diberikan. Selanjutnya, vicarious liability. Vicarious liability adalah konsep pertanggungjawaban hukum di mana seseorang atau suatu pihak bertanggung jawab atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada dalam tanggungannya, biasanya dalam hubungan kerja atau pengawasan. Dalam konteks ini, misalnya majikan dan dapat bertanggung jawab atas tindakan karyawannya yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Teori vicarious liability menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam menjalankan kegiatan korporasi. Dengan kata lain, atas korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahan yang dilakukan dalam lingkup tugasnya. Yang terakhir, identification theory atau teori identifikasi, yaitu teori dalam hukum pidana korporasi yang digunakan untuk membenarkan pembenaran pertanggungjawaban pidana kepada korporasi melalui tindakan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi, khususnya para pembuat kebijakan atau pengurus korporasi. Teori ini menyatakan bahwa perbuatan dan keadaan mental atau mens rea dari pengurus atau pejabat yang menjadi directing mind and will korporasi dianggap sebagai perbuatan dan keadaan mental korporasi itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat langsung bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior atau pengurus yang mewakili korporasi. Perbuatan pejabat senior tersebut diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, sehingga korporasi dianggap melakukan tindak pidana secara langsung. Teori ini juga dikenal sebagai direct liability doctrine. Ketiga teori ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan sinergis untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara adil dan efektif. Penerapan teori-teori ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP baru. Namun dalam praktiknya,
masih terdapat tantangan seperti ketidakjelasan definisi hubungan kerja dalam undang-undang, pembuktian kesalahan korporasi melalui pengurus, serta perlunya penyesuaian sanksi agar proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan evaluasi kebijakan hukum pidana korporasi agar penegakan hukum menjadi lebih jelas, efektif, dan keadilan. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga mendorong korporasi meningkatkan tata kelola, pengawasan internal, dan kepatuhan hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap yang pertama, korporasi, yang kedua, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, yang ketiga, pemberi perintah, yang keempat, pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi. Adapun KUHP baru mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi. Selain itu, yaitu menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Yang ketiga, diterima sebagai kebijakan korporasi apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal mengurus korporasi meninggal dunia atau berhenti, Pasal 5 Perma Nomor 13 Tahun 2016, Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban korporasi. Kemudian perlu bahwa pidana dikenakan terhadap korporasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.